Pak Leo, bisa dengar suaranya, Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Pak Leonard dari Komunitas Kasih Tuhan yang sudah memberikan kesempatan mengundang saya dalam hal ini mewakili dari komunitas pria Katolik Santa Helena, ya. Dan saya sebetulnya juga surprise nih, tiba-tiba saya diajak untuk bergabung di dalam kegiatan ini, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, ya, Pak Leonard menghubungi saya dan meminta saya untuk membagikan tentang kisah kasih Tuhan yang saya alami terkait dengan bagaimana membangun sebuah komunitas dan juga buah rohani, khususnya di tahun Santo Yusuf di Paroki Curug. Dari tawaran yang diberikan saat itu, saya tidak bisa menolak karena kenapa ya? Ternyata saya mengenal Pak Leo dan beliau yang membawa saya masuk penjara waktu itu. Artinya apa? Jadi saya mengenal beliau ternyata penggiat pelayanan penjara. Saya bertemu dia di KAJ waktu itu ya dalam sebuah retret dan ditawarkan apakah ada komunitas yang mau terlibat dalam pelayanan penjara. Dan saat itu saya langsung mengatakan, iya, waduh saya tertarik juga nih komunitas pria Katolik bisa masuk penjara juga ya. Dan akhirnya terbukti ya, akhirnya saya tidak menolak dan ya dari situ saya berkenalan dengan komunitas Kasih Tuhan. Terima kasih Pak Leo. Perjalanan panjang 2018, saya masih ingat 31 Maret 2018 kita masuk penjara bersama, tetapi siangnya kita keluar bersama. Dan itu menjadi satu pengalaman iman yang luar biasa, yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan, karena dari pelayanan penjara itu akhirnya komunitas pria Katolik mempunyai salah satu kekasan juga, yaitu ikut mengalami, ikut melakukan pelayanan di penjara. Terima kasih dari komunitas Tuhan yang sudah menenteng saya masuk ke dalam penjara, dan setelah itu menjadi kekasan pelayanan kami. Baik, nah malam hari ini, ya, saya ingin juga menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu, ya, ada juga kakak saya juga hadir dari Magelang ya, ada Artini Singgi, ada Ibu Catherine Sofian juga kakak ipar saya juga hadir, terima kasih. Ada juga rekan-rekan saya juga, ya, alumni Sedan, alumni C juga ada di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga yang pasti juga dari teman-teman KKT ya, Komunikasi Tuhan. Baik, sebelum saya memulai refleksi saya terkait dengan kisah kasih Tuhan, dan juga nanti saya juga akan membagikan tentang buah rohani tahun Santo Yusuf, saya akan memulai dengan doa. Ya, doa ini adalah doa kepada Santo Yusuf yang ditulis oleh Paus Fransiskus yang diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2020 lalu, dan doa ini menjadi salah satu doa yang paling populer di tahun Santo Yusuf 2021 silam. Baik, kita akan memulai dengan doa bersama. Saya akan pimpin doa kepada Santo Yusuf, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria,
dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini, ya, seperti yang Bro Leonard minta ke saya untuk membagikan terkait dengan komunitas pria Katolik dan juga buah rohani di dalam Santo Yusuf. Maka dalam kesempatan ini saya ingin juga memperkenalkan tentang apa itu KPK Santa Helena, dan kemudian nanti saya akan juga membagikan buah rohani tahun Santo Yusuf terkait dengan apa yang boleh kami hadirkan di Paroki Curug, kemudian juga menjadi berkat untuk banyak orang melalui devosi kepada Santo Yusuf. Sebelum kita masuk ke dalam buah rohani, saya izin untuk bisa memperkenalkan komunitas pria Katolik secara singkat, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir di sini juga tidak salah menangkap apa itu KPK. Ya, karena orang mendengar kata-kata KPK langsung ingatnya yang di Kuningan kan? Ya, dan sekarang lagi rame menangkapin para koruptor, ya, para penjahat-penjahat. Ya, tapi ini sangat berbeda. Baik, kami akan memulai apa itu komunitas kasih, komunitas pria Katolik, KPK Santa Helena. Ini salah sebut nih, kasih Tuhan dulu. Oke, baik. Jadi perjalanan komunitas pria Katolik Santa Helena lahir, ya. Ini sejarahnya. Jadi sekitar 2013 itu saya bersama 3 orang teman, ada 4 orang total ya. Kami mengikuti sebuah weekend camp pria sejati Katolik. Ya, di 2013, 2014. Dan setelah itu kami merasakan bahwa waduh, ini menarik sekali. Ada sebuah kegiatan yang fokus kepada bapak-bapak Katolik lagi. Yang saat itu kami tidak pernah memikirkan, berpikir juga seperti apa, karena ajakan itu muncul, terus kami ikut begitu saja tanpa ada istilah dalam tanda kutip intensi ya. Jadi kami berempat, para aktivis Paroki Curug ini, saya ketua lingkungan, ada teman-teman Pak Mustafa, Pak William, Pak Irwan, itu teman pelayanan kami. Akhirnya kami mengikuti, dan setelah itu kami merasakan, wah ini bagus sekali kalau materi tema-tema terkait kepriaan itu bisa dihadirkan di kegiatan paroki. Jadi waktu itu akhirnya kami melakukan refleksi, dan dari situ muncul inspirasi bagaimana kami bisa menghadirkan sebuah komunitas atau sebuah kumpulan ya bapak-bapak Katolik di dalam paroki. Karena waktu itu memang belum ada. Yang kita hanya tahu hanya ada WKRI ya, Wanita Katolik Republik Indonesia. Dan juga mungkin komunitas pasutri ya, ada ME, ada CFC, tetapi untuk bapak-bapak tidak ada. Maksudnya ini dalam hal ini adalah kategorial ya. Jadi dari situ kami akhirnya berkonsultasi ya dengan Pastor Andang. Ya, kami bersyukur bisa berjumpa dengan Pastor Andang sebagai VKP KAJ waktu itu, dan kami berkenalan, dan setelah itu ya beliau memberikan ide kalau mau membangun komunitas pria Katolik sebaiknya di paroki katanya. Ya coba aja kamu berhubungan dengan seksi kerasulan keluarga dan juga dengan pastor paroki, silakan dibicarakan. Nah dari situ setelah mendapat masukan kami akhirnya bicara dengan pastor paroki, waktu itu Pastor Nono Juwarno OSJ yang sekarang ini menjadi pastor Katedral Bandung, dan akhirnya kami disambungkan dengan seksi kerasulan keluarga ya, karena kami adalah komunitas kategori yang fokus kepada pendampingan pria suami ayah di paroki. Dalam hal ini adalah keluarga, sehingga akhirnya kami disambungkan ke SKK. Dan akhirnya setelah melakukan pembicaraan beberapa kali secara intensif, akhirnya kami melakukan pelayanan perdana di 19 Agustus 2014. Dari situlah lahir pelayanan perdana KPK Santa Helena, dan
KPK Santa Helena sendiri itu muncul juga nama itu dari Pastor Andang, diambil dari singkatan Komunitas Pria Katolik, disingkat KPK. Maka itu ada lahir KPK lagi yang bukan di Kauningan tetapi di Curug, di daerah Karawaci. Jadi situlah ide sejarah lahirnya dari Komunitas Pria Katolik. Kemudian kami melakukan perdana tadi 2014 dan setiap bulan sekali kami hadirkan perjumpaan para pria suami dan ayah yang kita sebut dengan Temu Pria Katolik Santa Helena. Dan itu berlangsung setiap bulan ya sampai sebelum pandemi. Oke. Singkat kata, kami juga mempunyai visi dan misi yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari perlu tahu bahwa kami punya visi adalah menjaga panggilan para pria suami dan ayah seturut teladan keutamaan Santo Yusuf. Karena Santo Yusuf kami juga jadikan pelindung bagi komunitas. Bagaimanapun sebuah komunitas rohani harus memiliki santo pelindung atau santa pelindung. Dan memang dari awal waktu kami diskusi dengan Pastor Andang, juga akhirnya beliau memberikan usulan untuk menggunakan Santo Yusuf sebagai patron santo pelindung dari KPK Santa Helena, karena beliau adalah sosok santo ya, pelindung para pria suami dan ayah, pelindung keluarga yang sangat pas sekali apabila itu dilekatkan dengan komunitas pria Katolik. Disitulah muncul visi dan misi. Nah, misi yang dalam hal ini adalah menolong para pria untuk menjalankan 3 misi perutusan Kristus di dunia, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja di dalam keluarga. Jadi visi dan misi ini yang menjadi pedoman kami dalam gerak langkah kami menghadirkan kegiatan pelayanan yang berdevosi kepada Santo Yusuf di Paroki Curug. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa komunitas kami berlindung kepada Santo Yusuf. Ya, Bapak Ibu juga sudah mengenal bahwa ada 2 perayaan besar Santo Yusuf, yaitu tanggal 19 dan tanggal 1 Mei. Dan kita bersyukur ya 2020 lalu ya 8 Desember Bapak Paus mencanangkan sebagai tahun Santo Yusuf. Dan itu juga semakin menguatkan, semakin menyemangati kami dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan devosi Santo Yusuf di paroki dan bahkan juga diikuti oleh umat di luar paroki. Ya, kami juga bersama rajin juga berdoa Rosario Santo Yusuf, berdoa Salam Yusuf. Ya, Salam Yusuf adalah seperti halnya Salam Maria, tetapi ini devosi kepada Santo Yusuf. Jadi disebut doanya Salam Yusuf. Yang tadi kita doakan bersama, itu adalah doa Salam Yusuf. Kemudian ada juga litani, dan juga ada banyak doa-doa Paus, doa kepada Santo Yusuf lainnya. Dan Santo Yusuf juga menjadi pelindung dari kematian. Ya, ada yang disebut juga kematian berbahagia. Jadi sangat lekat sekali bahwa Santo Yusuf itu terikat dengan yang berbau kematian. Maka itu banyak yayasan Santo Yusuf untuk kematian. Dan banyak juga foto-foto atau poster gambar tentang Santo Yusuf terkait dengan kematian. Nah, sedikit tentang logo. Jadi ini logo komunitas pria Katolik yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat lihat selama ini. Ya, jadi ini ada flame, jadi nyala api, bentuknya nyala api. Itu yang artinya menerangi, membakar, mengobarkan semangat pelayanan. Kemudian juga ada salib putih, ya, menjadikan bentuk transformasi hidup seorang pria dari dalam tanda kutip gelap menjadi terang. Jadi ada transformasi kehidupan dari kelam menjadi kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada lingkaran panah yang menyatakan lambang kepriaan secara universal. Dan ada salib dari OSC. Jadi yang mengartikan bahwa kegerakan pria Katolik itu lahir di Paroki Curug, ya, yang menjadi salah satu pelayanan dari Ordo OSC yang berpusat di Bandung. Nah, ini ada kepengurusan kami, ya. Kami berdiri 2014, sudah beberapa kali kepengurusan. Ini pengurusan yang terakhir yang saat ini sedang berjalan dan semuanya adalah bapak-bapak. Ya. Jadi mereka adalah para suami, para ayah umat Paroki Curug
ya yang mau terlibat dalam devosi secara rutin dan mau terlibat menjadi kepengurusan komunitas pria Katolik sampai hari ini. Ya, kami baru dilantik 2021 tahun lalu, ya, dan masih ada pelayanan sampai 2024 nanti. Dan Pastor Lukas Solemon, OSC, adalah pastor paroki Curup, menjadi moderator dari komunitas kami sampai saat ini. Nah, kalau ada yang bertanya pelayanan KPK itu apa? Yang pasti kami hanya fokus dalam 2 pelayanan ini di paroki. Jadi pertama pelayanan iman kekatolikan, khususnya terkait Santo Yusuf, dan juga pelayanan bela rasa belas kasih. Nanti kita coba lihat bersama. Nah, pelayanan iman kekatolikan itu apa saja yang sering kami lakukan selama kami hadir di paroki Curug. Ya, kami melakukan ada kegiatan temu pria Katolik, ya, sejak awal berdiri sampai hari ini. Kemudian juga kami hadirkan perayaan Festival Pesta Nama. Setiap tahun kami hadirkan, termasuk salah satunya waktu kita berjumpa, KKT juga kami menghadirkan Pesta Nama di dalam penjara. Dan waktu itu bersama Bro Leo ya Bro Leo sampai menggotong patung Santo Yusuf 1 meter, saya masih ingat. Dan itu menjadi kenangan sampai hari ini. Kalau nggak ada perjumpaan KKT 2018, kami tidak akan hadir di pelayanan penjara. Terima kasih, Pak Leo. Kemudian juga kami hadir di pelayanan liturgi, ya. Kami ada kegiatan camping pria Katolik tadi 2019. Datang ke salah satu lereng gunung dan kita camping di sana. Kemudian juga kami ada pertemuan rutin doa Rosario Santo Yusuf. Jadi ini lucu perjalanan kami ya. Setelah sekitar 6 tahun ya, akhirnya kami mendapatkan doa Rosario Santo Yusuf yang sangat cocok sekali untuk para pria, suami dan ayah. Dan sejak perjumpaan dengan Pastor Bobby, ya, seorang penulis buku Mencintai Santo Yusuf, di situ kami menemukan rumusan doa Rosario Santo Yusuf. Dan saya minta izin untuk menggunakan doa itu sebagai doa resmi dari pelayanan di KPK. Dan akhirnya sejak 2020 itu, ya, sejak pandemi Maret, akhirnya kami berdoa Rosario Santo Yusuf hampir tiap minggu kami melakukan itu waktu itu. Dan luar biasa banyak sekali yang terlibat umat dari paroki, luar paroki, dan akhirnya berkembang mengenai lahirnya doa Rosario Santo Yusuf, dan banyak sekali umat juga terlibat untuk mendaraskan doa ini. Kemudian juga 2021 silam kemarin kami juga hadirkan devosi Rabu pertama Santo Yusuf. Jadi ternyata ada tradisi gereja Katolik di mana setiap hari Rabu, minggu pertama itu adalah hari devosi Santo Yusuf. Dan kami akhirnya mengadopsi tradisi itu atas juga usulan dari VKEP KAJ, Romo Edi Mulyono, SJ saat ini. Jadi beliau juga menyarankan Anda berdevosi Santo Yusuf. Silakan Anda juga melakukan perjumpaan setiap bulan sekali, melakukan devosi Rabu pertama Santo Yusuf. Dan akhirnya kami lakukan sampai hari ini. Kemudian juga ada sedan dan ada sekolah biusun, nanti saya akan jelaskan sebagai buah-buah rohani yang akan nanti saya sampaikan di belakang. Termasuk juga visitasi dan legion dan Lady Yusuf. Nah, tadi terkait kekatolikan, iman kekatolikan dan devosi Santo Yusuf, kami juga ada pelayanan bela rasa dan belas kasih. Dan kami sudah melakukan ini sejak kami berdiri, ya. Kami hadirkan Santa Helena makan sore Natal. Kami mengikuti pelayanan dari kegerakan di KAJ, di pemikat KAJ, karena mereka punya program makan siang Natal. Dan akhirnya kami adopsi untuk paroki Curug, dan kami berbela rasa dengan umat lingkungan waktu itu awalnya, dan juga pada akhirnya kami masuk ke penjara juga untuk melakukan makan sore Natal. Ya lagi-lagi karena KKT juga. Terima kasih KKT. Jadi di situ kami belajar mengenal para warga binaan, dan kami hadirkan kegiatan makan sore Natal di penjara. Ya, jadi dan itu berlangsung sampai hari ini. Maka itu pelayanan bela rasa kaum terpenjara itu kami mulai 2018 bersama Bapak Uskup. Waktu itu kita hadirkan di makan sore Natal 2018, kami hadirkan Bapak Uskup. Dan sampai hari ini kami tiap tahun tetap melayani pelayanan kepada kaum terpenjara.
dengan menghadirkan makan sore Natal. Dan kemudian terakhir juga kami terlibat juga bela rasa kepada kaum waria atau transpuan. Jadi mereka juga orang-orang yang terpinggirkan, tersisihkan, dan layak untuk diberi pendampingan dan juga diberikan sentuhan terkait dengan pelayanan dari gereja. Baik. Nah, ini adalah Bapak Uskup dan para pastor inspirator KPK Santa Helena, artinya mereka yang pernah hadir terlibat di dalam kegiatan pelayanan kami. Ya, sudah ada puluhan pastor dari beragam ordo, dari beragam keuskupan, dan semua disatukan dalam pelayanan dalam komunitas pria Katolik Santa Helena. Kami bersyukur boleh mengenal mereka, dan mereka juga akhirnya mengenal komunitas kami, dan juga akhirnya kegiatan dari komunitas pria Katolik Santa Helena juga akhirnya bisa dikenal banyak orang, ya, banyak umat Katolik khususnya melalui para pastor-pastor ini. Terima kasih. Nah, ini mengenai kegiatan kami, bisa diikuti baik di media sosial, di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube juga ada. Jadi hampir kegiatan-kegiatan kami selalu rekam, ada di YouTube KPK Helena. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang pengen mengikuti kegiatan-kegiatan kami, meskipun tidak bisa online pada saat real time, bisa juga menonton ulang melalui YouTube KPK Helena. Ada puluhan bahkan ratusan rekaman sudah ada di sana yang Bapak Ibu bisa ikuti terus. Baik. Nah, tadi sudah bicara tentang mengenal komunitas pria Katolik. Saat ini saya akan masuk ke dalam sesi terkait dengan buah rohani tahun Santo Yusuf. Ya. Jadi kenapa kesempatan ini saya membagikan tentang buah rohani tahun Santo Yusuf? Karena pemikiran yang saya dapatkan, ya, jadi memang tahun Santo Yusuf sudah berakhir 2020-2021 silam, tetapi ternyata buah rohani tahun Santo Yusuf yang ada di Paroki Curug itu tidak hilang ataupun pudar ataupun pupus, ya, tetapi semakin bertumbuh dan berbuah. Saya bersyukur karena ternyata majalah Hidup, ya, bulan Maret lalu melakukan liputan tentang buah rohani tahun Santo Yusuf di Paroki Curug, khususnya melalui program yang komunitas pria Katolik hadirkan di paroki. Apa itu buah rohaninya? Mungkin sebentar lagi saya akan bagikan kepada Anda semua, dengan harapan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di pertemuan malam hari ini pun bisa mengenal buah rohani tahun Santo Yusuf apa yang dirasakan, sehingga dalam tanda kutip bisa menjadi berkat untuk banyak umat Katolik khususnya terkait dengan pengenalan kepada Santo Yusuf. Ya, buah rohani yang pertama yang mau saya bagikan adalah sekolah dari Nazaret. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengenal apa itu sekolah dari Nazaret. Ya, atau mungkin ada yang masih penasaran apa itu sekolah. Kok di Paroki Curug ada sekolah dari Nazaret. Apa itu? Sebelum kita mendalami ataupun saya juga nanti membagikan kisah kasih Tuhan terkait dengan Sedan, mungkin kita mau mengenal sedikit bagaimana Sedan bisa lahir. Ya, berawal dari penemuan buku ini, The School of Nazareth, A Spiritual Journey with Saint Joseph. Jadi saya menemukan buku ini saat saya berselancar di sekitar akhir tahun 2017 silam, ya, mencari materi
terkait untuk pendampingan di kegiatan komunitas pria Katolik, dan saya bersyukur bisa menemukan buku ini. Ya, melalui Amazon saya membaca reviewnya ya, dan saya melihat wah ini menarik sekali buku ini, karena kita bisa bersama menjalani peziarahan bersama Santo Yusuf. Ya, buku ini ditulis oleh Mark Harvit. Ini ada fotonya juga. Dia adalah orang Amerika, ya, seorang penggerak komunitas pria Katolik di Amerika, ya, karena ternyata di Amerika banyak sekali komunitas pria Katolik, ya, dengan beragam pelayanan, dengan beragam kekasan, dan sudah ada yang puluhan tahun juga usianya, dan mereka fokus pendampingan para pria suami dan ayah Katolik, baik di paroki, di uskupan. Dan Mark Harvit adalah salah satu leader yang menulis buku ini. Nah, dari situlah kemudian akhirnya saya membeli buku ini. Ya, setelah membeli 2018 saya membeli, dan atas bantuan teman akhirnya buku itu tiba di rumah. Saya titipin, saya bukan langsung dari Amazon ke rumah ya, tapi lewat teman yang ke Amerika, saya titipin dan akhirnya bukunya sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, ya saya sempat membaca dan mungkin sekitar berapa hari ya, seminggu kali ya, setelah itu saya simpan buku ini, 2018. Dan setelah itu, saya teringat lagi setelah 2021 kemarin. Jadi waktu usai kami dilantik komunitas pria Katolik yang pengurus yang baru, ya, saya kemudian membongkar-bongkar perpustakaan saya, menemukan buku ini lagi. Dan saya surprise karena ternyata di dalam buku ini disampaikan bahwa ini sangat menarik kalau Anda bisa lakukan menjelang pesta nama Santo Yusuf, baik itu 19 Maret atau 1 Mei. Ya karena 19 sudah lewat, ya, karena saya membaca buku ini juga setelah membongkar lagi setelah 19 Maret, jadi kan sudah lewat. Jadi menjadi target saya bagaimana bisa kita belajar menggunakan buku ini di 1 Mei. Sehingga masih ada kesempatan sebulan kan. Akhirnya saya bersama teman-teman komunitas pria Katolik, kami berencana untuk menggunakan buku ini sebagai materi untuk memperdalam terkait dengan Santo Yusuf. Buku ini sangat menarik, ya. Jadi banyak keteladanan yang saya dapatkan di dalam buku itu. Meskipun waktu baca baru singkat ya. Jadi saya menemukan keteladanan Santo Yusuf sebagai pria suami ayah Yesus, sebagai pria yang berkenan di hati Tuhan, sebagai seorang pekerja, ya, sebagai patron dari kematian yang berbahagia, kemudian juga diperkenalkan sebuah firdos baru, dan akhirnya sekolah cinta. Nah, dari sini akhirnya saya mengajak teman-teman tadi, komunitas pria Katolik, bagaimana kita menggunakan buku ini sebagai sarana untuk kita mendalami sosok Santo Yusuf. Dan menarik, teman-teman setuju, akhirnya kami mencoba mengumpulkan teman-teman untuk angkatan pertama itu, kita membuat sebuah retret pribadi. Mandiri dan terkoordinasi selama 30 hari. Dan kita menggunakan media online, ya by WA dan Zoom. Dan waktu itu saya sampaikan kita bikin sertifikat dan kita hadirkan secara cuma-cuma. Ya kan menarik kan? Jadi dari sebuah buku menginspirasi untuk menghadirkan sebuah sekolah. Dalam tanda kutip ya retret 30 hari. Maka itu kita namakan ini sekolahnya ada sekolah dari Nazaret. Atau singkatannya SEDAN. Dan ini mungkin menjadi sekolah online pertama Santo Yusuf ya. Karena mungkin kalau di luaran, buku itu memang banyak dipakai juga untuk retret pribadi, tapi tidak sifatnya komunal. Bukan dalam bentuk komunitas. Nah, kalau yang kami hadirkan dalam bentuk komunitas, seperti ini. Dan ya, jujur memang pada awalnya kami menghadirkan
30 hari ini ya dengan sistem coba-coba juga ya. Jadi kami bersama teman-teman pertama tadi ya ada kegiatan apa? Menerjemahkan. Karena bukunya dalam bahasa Inggris, kami harus menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka itu saya mengajak beberapa teman ya baik dari komunitas maupun para penggiat komunitas pria Katolik untuk menerjemahkan. Dan setelah terjemahkan kita secara estafet guru-guru juga setiap hari membagikan. Ya, karena kita mengejar 1 Mei kan. Jadi angkatan pertama benar-benar sebagai angkatan kelinci percobaan. Dan disitulah ternyata ya Roh Kudus bekerja dan banyak terjadi sentuhan ya. Jadi melalui materi yang dibagikan setiap hari dari buku itu bisa menyentuh kita. Dalam hal ini setelah kita membaca ya, kemudian kita merenung, kemudian kita merefleksikan. Jadi kita menemukan sebuah kekuatan baru melalui materi tiap hari mengikuti sedan. Dan menarik juga ya, yang kami pun mengalami bahwa setelah membaca itu ya, kami seolah-olah mendapatkan sebuah siraman ya, atau sebuah kalau tanda kutip juga strom ya, yang membuat kami jadi semakin bersemangat. Karena sosok Santo Yusuf itu begitu luar biasa. Kami semakin mengenal Santo Yusuf, yang mungkin selama ini hanya sedikit ya kita temukan dalam kitab suci. Tetapi di buku ini benar-benar dikupas secara tuntas dan dalam, sehingga akhirnya kita mendapatkan banyak hal terkait dengan materi yang diberikan. Kami diajak merenung ya, kami diajak merefleksikan ya, melalui apa? Melalui tulisan. Jadi kami menulis di WA ya, apa yang kami dapatkan di dalam sekolah dari Nazaret itu. Setiap hari setelah baca materi, setelah dengar lagu-lagu, setelah dengar doa-doa, setelah itu kami menulis apa yang benang merah yang kami dapatkan. Dan puji Tuhan memang dari situ ya Tuhan menyentuh kami. Jadi saya juga menulis refleksi meskipun singkat, ya ada juga yang panjang menulis teman kami. Dan semua berbagi di dalam sebuah grup WA, semua bisa membaca apa yang terjadi. Pergumulan kehidupan terkait dengan materi dibagikan. Ya. Dan akhirnya kita pun semakin dikuatkan. Ternyata banyak orang pun mengalami permasalahan, tidak hanya kita. Disitulah rasa empati kita muncul, ya kita juga menjadi peka kepada permasalahan orang lain. Dan kegiatan itu kami hadirkan juga setiap minggu kami melakukan Zoom, ya di mana kami saling membagikan dalam bentuk sharing iman. Ya, kegiatan halnya seperti malam ini. Jadi kita membagikan hari ini kami mendapatkan apa. Materi hari ini sangat menyentuh. Dan itu akhirnya membawa kami dalam sebuah pemahaman, dan juga kami merasakan juga bagaimana kami pun semakin dekat satu dengan lain melalui penyertaan Santo Yusuf. Karena tiap hari materi tentang Santo Yusuf. 30 hari akhirnya Anda diajak untuk fokus kepada Santo Yusuf. Pergumulan kehidupan Santo Yusuf yang dialami dalam keluarga Nazaretnya, itu juga kita rasakan juga, oh ternyata sama juga ya, Santo Yusuf juga saat itu bergumul dia. Ya, dan kita juga saat ini juga mungkin mengalami hal yang sama. Pergumulan yang dialami Santo Yusuf, kita juga alami. Dan itu menjadi refleksi benang merah dari kehidupan kita yang mau dibagikan juga kepada teman-teman di dalam satu grup yang mengikuti dari sekolah Nazaret. Yang menarik bahwa kegiatan sedan ini ya tidak ada pembicara, tanpa pewarta. Jadi Tuhan bicara langsung melalui materi yang tiap hari dibagikan melalui WhatsApp. Dan kemudian siswa-siswi diajak untuk menulis refleksi yang terkait dengan benang merah
kehidupan yang dialami. Kemudian juga yang luar biasa ya di dalam pelaksanaannya, bahwa kegiatan ini bisa mengumpulkan juga para pastor, para biarawan, biarawati, bruder, ikut terlibat. Jadi menjadi kesempatan untuk berretret pribadi bersama para pastor, para biarawan, dan juga para awam. Ya, 30 hari kita diajak nang ningnung, ya, tenang, hening, dan merenung. Dan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana bisa merubah sudut pandang, bisa merubah cara kita melihat, membuka wawasan kita bahwa ternyata hidup kita tidak sendirian, ya. Pergumulan yang dialami teman-teman ternyata luar biasa juga. Dan itu dibangkitkan dengan materi-materi yang ada di dalam sekolah dari Nazaret. Maka itu sekolah ini juga tidak hanya belajar, ya, nang ningnung, tetapi kita juga mengajak untuk bervila rasa. Ya, kita adakan kegiatan pelayanan penjara, ya, kita adakan juga kegiatan kunjungan ke gereja-gereja Santo Yosef, seperti itu. Dan yang menarik, jadi mungkin banyak juga yang mengalami ya, bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari sekolah ini, kita harus berkomitmen, ya, menyediakan waktu setiap hari selama 30 hari untuk mengenal Santo Yusuf. Dan kita juga mau terbuka, kita juga harus setia dan tekun menjalani perjalanan. Kalau Anda penasaran apa sih isi materinya, saya membagikannya juga dalam kesempatan ini. Jadi materi Sedan itu ada 30 hari. Ya, kita akan diajak mengenal Santo Yusuf. Kita diajak mengenal pria yang berkenan di hati Tuhan. Kita diajak mengenal seorang suami pasangan Maria. Kita diajak mengenal ayah Yesus. Kita diajak mengenal apa itu Sedan, sekolah dari Nazaret. Dan akhirnya kita diajak juga menyimpulkan. Dan 30 hari ini menjadi kesempatan Anda untuk tumbuh dan berbuah. Terjadi perubahan besar dalam kehidupan apabila Anda memang konsisten, Anda terbuka hati, Anda ikut terlibat di dalam kegiatan Sedan. Sedan menjadi buah rohani pertama ya di tahun Santo Yusuf, yang akhirnya tidak pernah kami pikirkan bahwa sekolah ini bisa menangkap banyak orang, umat Katolik khususnya, untuk terlibat. Ya, jadi seperti ini kegiatan kami murni online, sehingga kami menggunakan fasilitas Zoom, dan kita juga bisa bertatap muka secara virtual. Ya, setiap minggu kita bisa berkumpul bersama. Kemudian setelah itu kita bisa juga berkenalan, ya, dan kita mendapatkan sebuah kehangatan fraternity, persaudaraan kasih. Kita mengenal banyak orang seluruh dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, bisa sampai ke luar negeri, dan semua bersama berdevosi kepada Santo Yusuf. Dan ini yang menjadi luar biasa, bahwa Santo Yusuflah yang mempertemukan kita semua, ya, melalui kegiatan Sedan, sekolah dari Nazaret. Ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami menghadirkan para pastor juga, termasuk Vikap KJ, kami pernah undang untuk memimpin misa perutusan dari sekolah dari Nazaret. Juga Pastor Bobby yang ada di Roma kami undang juga. Ada Pastor John Laba, ada Pastor Sipri, ya, yang pasti pastor paroki kami juga terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi ini adalah buah rohani yang ada kami dapatkan di tahun Santo Yusuf. Dan yang menarik juga bahwa karena tadi KKT sudah membawa saya ke penjara, kami punya pelayanan penjara, dan kami juga menawarkan para warga binaan ikut Sedan. Dan luar biasa, ternyata mereka senang ya ikut diajak bersekolah ya. Selama 30 hari kami membuat pertemuan ya Sedan di dalam penjara. Ya. Jadi kami hadirkan di Lapas Pemuda Tangerang dan juga Lapas Serang. Jadi 2 lapas ini sudah mengikuti Sedan.
dan sudah puluhan warga binaan yang mengikuti dan mendapatkan sertifikat, dan yang menjadi bekal buat mereka untuk nanti kalau mereka sudah keluar. Karena sekolah ini benar-benar merubah bagaimana menjadi pria, suami, dan ayah yang tidak hanya baik tetapi juga menjadi lebih baik. Ini menjadi salah satu kekasan kami bahwa Sedan bisa menangkap para warga binaan untuk diajak bersekolah. Dan kami juga menghadirkan modul audio untuk menangkap para kaum disabilitas. Ya, buat mereka yang kesulitan mungkin membaca, dengan mendengarkan materi Sedan dalam format audio, mereka juga mendapatkan manfaat. Dan itu kami sudah lakukan, dan ada beberapa semakin mengenal Santo Yusuf. Jadi pengenalan Santo Yusuf tidak hanya buat kita saja, tetapi buat mereka, kaum disabilitas, kaum terpenjara, dan siapa saja, mereka berhak juga mengenal Santo Yusuf. Baik, itu tadi Sedan, ya, buah rohani pertama. Kami juga akhirnya memiliki juga buah rohani yang kedua, kita sebut sebagai Sekolah Abdi Yusuf. Ini sama juga, tadi dari buku, yang kedua juga dari buku lagi. Perjumpaan kami dengan buku Consecration to Saint Joseph membuat akhirnya kami membuat sekolah lanjutan dari Sedan. Ya, kita sebut sebagai Sekolah Abdi Yusuf. Nah, buku ini di tahun Santo Yosef menjadi bestseller ya di seluruh dunia. Sudah jutaan kopi laku keras buku ini. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mempunyai buku ini juga. Dan buku ini akhirnya kami minta izin untuk kami hadirkan sebagai materi sekolah lanjutan Sedan. Karena di dalamnya juga belajar tentang Santo Yusuf. Dan kalau tadi 30 hari, kalau ini 33 hari, jadi lebih panjang 3 hari, dan menarik untuk didalami. Penulisnya adalah Pastor Donald Calloway, yang ada di gambar ini, dan beliau adalah pastor MIC ya, dari Ordo MIC, yang menulis dan juga mempopulerkan buku Consecration to Saint Joseph, atau pengabdian kepada Santo Yusuf. Kami jujur membaca buku ini takjub, ya, penuh dengan ketakjuban. Dan beruntung siswa-siswi kami, alumni Sedan yang mengikuti ini juga ikut takjub, karena ternyata sekolah ini mengajarkan bagaimana kami mendalami sebuah doa yang kita sebut dengan doa litani Santo Yusuf. Ya, sekolah ini mengajak kita mendalami doa litani Santo Yusuf dan juga memahami Santo Yusuf terkait dari ikon-ikonnya. Dan ini menarik ya, kita bisa melihat zaman dulu tradisi gereja Katolik itu dipenuhi dengan ikon-ikon. Dan maka itu kenapa banyak sekali ikon di gereja timur khususnya. Dan itu kita angkat juga menjadi salah satu materi kegiatan dari Sekolah Abdi Yusuf. Ya, semua bertujuan adalah semakin mengenal Santo Yusuf, dan kita diajak untuk menjadi abdi Santo Yusuf. Seperti ini adalah contoh gambar ikon-ikon yang ada di Sekolah Abdi Yusuf. Anda boleh nanti mengikuti, tetapi syaratnya harus ikut Sedan dulu, karena ini adalah sekolah lanjutannya. Ya, 33 hari. Jadi 30 hari bersama Sedan, 33 hari bersama Sekolah Abdi Yusuf. Anda diajak mengenal sosok pribadi Santo Yusuf yang ada di dalam bentuk ikon-ikon semacam ini. Nah, ini adalah siswa-siswinya. Ya, jadi seperti halnya Sedan, Sekolah Abdi Yusuf juga melibatkan banyak siswa-siswi baik dari dalam luar negeri, dan melalui Zoom kami berjumpa, melakukan pertemuan setiap minggunya selama 33 hari. Sebagai gambaran saja bahwa sekolah dari Nazaret
saat ini sudah memiliki lebih dari 1.000 siswa. Kalau sekolah Abi Yusuf baru sekitar 200 siswa. Dan ini akan berjalan terus. Jadi apabila banyak umat yang mau ikut berdevosi, mau ikut mengenal Santo Yusuf, jadi alumni-alumninya juga akan terus bertambah. Dan kami tidak pernah memikirkan untuk membuat sekolah. Kami tidak memikirkan membuat sedan, membuat tetapi itu berjalan dengan sendirinya. Artinya melalui tahun Santo Yusuf itu, buah-buah rohani itu hadir di paroki kami, dan kami bersyukur sebagai devosan Santo Yusuf juga boleh terlibat di dalam melayani untuk memperkenalkan, mensosialisasikan tentang gerakan devosi Santo Yusuf kepada umat Katolik. Ya, jadi apa yang didapat melalui C dan C, ya mungkin kalau Bapak Ibu masih bertanya-tanya, ikut sekolah ini buat apa sih, gitu kan? Dapat apa sih? Yang pasti dapat sertifikat. Ya, artinya bahwa sekolah ini gratis, ya kan? Online, dan Anda bebas menentukan kapan mau membaca, kapan mau nang-ningnung, karena tanpa pembicara, tanpa pewarta, jadi nggak ada schedule. Nah, dan Anda belajar keteladanan. Menarik Anda berbagi refleksi. Anda mempunyai banyak teman, tambah iman, ya, dan menghadirkan persaudaraan sejati, lintas paroki, keuskupan, bahkan lintas negara. Bahkan lintas benua, ya. Kita menemukan juga teman-teman dari Amerika, teman-teman dari Jepang kemarin juga, ada teman-teman dari Australia, yang juga menjadi bagian dari sekolah dan akhirnya berkenalan dan akhirnya kami menjadi dekat sekarang. Padahal kami nggak pernah berjumpa, itu nggak pernah, hanya lewat forum-forum seperti ini. Tapi memang luar biasa ya, berkat Santo Yusuf itu membuat kami pun ya, yang dalam kepengurusan KPK juga takjub jujur aja. Kenapa? Karena ternyata melalui sesuatu hal yang tadi sederhana ya, hanya berjumpa dengan sebuah buku, tetapi akhirnya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan melalui mengikuti sekolah dari Nazaret dan sekolah Abdi Yusuf. Ya, jadi Anda akan tumbuh berubah dan berbuah. Dan kita juga mengingatkan setelah Anda mengikuti sedan, kami tidak memaksa Anda, ya. Anda harus kembali ke paroki Anda masing-masing. Anda tumbuh dan berbuah di paroki Anda, di komunitas kategorial Anda, karena apa yang kami bagikan melalui sedan dan C itu hanya sebagai sebuah sarana ya, membekali Anda tentang Santo Yusuf. Bagaimana Anda bisa mengambil keteladanan, bagaimana Anda bisa mengambil keutamaan Santo Yusuf. Ya, Anda juga boleh bergabung dalam komunitas alumni Sedan. Anda boleh menjadi anggota Legion Yusuf dan Lady Yusuf tadi yang Pak Leo sampaikan di depan ya. Kami ada Legion Yusuf dan Lady Yusuf untuk para alumni, di mana melalui kegiatan ini Legion dan Lady kami mengajak Anda untuk tadi berdoa Rosario Santo Yusuf setiap minggu. Kemudian kami juga mengajak Anda pelayanan bela rasa ke penjara, ya. Dan itu adalah program dari Legion Yusuf dan Lady Yusuf. Kami sengaja bedakan, ya, karena biar Anda fokus. Bapak-bapak masuk Legion, ibu-ibu masuk Lady Yusuf. Saat ini dua paguyuban ini sudah berjalan, ya. Dalam pertemuan bisa hadir sekitar 40, 50, atau bahkan kalau ramai bisa 70, seperti itu. Dan Anda semua akan dilibatkan di dalam kegiatan pelayanan dari kami, Komunitas Pria Katolik Santa Helena. Dan Anda diajak terus menghidupi spiritualitas Santo Yusuf. Itu buah rohani terkait dengan sedan dan C. Nah, bagi Anda yang tertarik, nanti Anda juga boleh mengikuti bulan Juni kami akan hadirkan sedan ke-8. Ya, apa yang tadi saya bagikan, Anda nanti boleh coba nikmati ya melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, dan Anda akan merasakan apa yang Anda dapatkan nanti. Tiap orang pasti akan berbeda.
Tetapi yang pasti bahwa pengenalan Anda kepada Santo Yusuf akan menjadi lebih terbuka. Ternyata ada mutiara-mutiara yang selama ini terpendam, akhirnya terbuka melalui kegiatan ini. Ini tadi saya sampaikan, buah rohani. Yang ketiga adalah kami hadirkan Legiun Yusuf dan Lady Yusuf di tahun Santo Yusuf. Jadi sejak lahirnya sekolah, kami sudah menyiapkan juga wadah penampungan para alumni yang kita sebut dengan Legion dan Lady Yusuf. Ini juga buah rohani yang kami rasakan di tahun Santo Yusuf. Kami hadirkan tadi devosi Rabu pertama. Setiap bulan, hari Rabu, kita hadirkan derap namanya, devosi Rabu pertama Santo Yusuf. Di situ kami menghadirkan para bapak-bapak untuk berbagikan refleksi, ya, dengan beragam profesi, ya, beragam kegiatan aktivitasnya. Mereka membagikan juga pengalaman berdevosi kepada Santo Yusuf. Dan ini menjadi kekuatan untuk bapak-bapak yang lain. Ternyata pergumulan bapak-bapak juga tidak beda-beda jauh ternyata. Hal-hal seperti itu yang membuat kejatuhan, ya itu lagi. Tetapi semakin mengikuti seperti ini, kita akan semakin dikuatkan. Bahwa ternyata tidak sendirian kan, bahwa kita pun memiliki teman-teman juga yang tidak sempurna. Ya, tidak ada bapak yang sempurna ya. Pasti semua ada kekurangan di sana sini, tetapi yang penting Anda semua mau bangkit dan mau dibentuk menjadi pria, suami dan ayah yang tidak hanya baik tetapi menjadi lebih baik. Ini menjadi buah rohani kami juga di tahun Santo Yusuf. Melalui Sedan, ternyata kami terinspirasi juga, ya, setelah juga membaca bukunya Father Donald tadi. Di sana disebutkan bahwa ternyata banyak situs Santo Yusuf di seluruh dunia. Tetapi sayang di Indonesia tidak ada dalam buku itu. Maka itu dari KPK Santa Helena waktu itu berpikir kenapa kita tidak mencoba menghadirkan situs-situs dimulai dari Indonesia. Maka kami pun memulai dengan visitasi, ya. Jadi setelah mengikuti Sedan, kami mengajak para alumni, ayo melakukan visitasi ke gereja-gereja Santo Yusuf yang ada di kota-kota Anda. Anda bagikan di dalam bentuk video, foto, ya, tentang situs-situs gereja Santo Yusuf yang ada di kota Anda. Dan ini akan menjadi satu kekuatan baru bagaimana kita semakin berdevosi. Karena Santo Yusuf tidak memiliki gua seperti Maria. Ya, kalau Maria punya gua Maria, ya, Santo Yusuf tidak ada. Santo Yusuf memiliki gereja, memiliki kapel, memiliki panti asuhan, memiliki yayasan kematian, ya. Dan itu menjadi kekuatan kita juga untuk semakin dekat, bisa semakin mengenal Santo Yusuf melalui gereja-gerejanya. Dan ya puji Tuhan, sejak bulan Agustus 2021 silam, sampai hari ini kami sudah mengunjungi lebih dari 25 gereja Santo Yusuf di seluruh Indonesia. Ya, kami bersyukur bahwa teman-teman alumni Sedan mau menghadirkan melalui visitasi ini. Mereka menjadi kontributor, mereka menjadi reporter, membagikan perjalanan kegiatan refleksi dan visitasi Gereja Santo Yusuf. Nanti kita akan hadirkan tanggal 24 April, kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa sih kegiatan buah rohani Santo Yusuf yang hadir di Paroki Curug, selain tadi Sedan dan C ada Legion ataupun Lady Yusuf, Anda bisa hadir mengikuti acara ini. Setiap bulan kami menghadirkan, kami mengunjungi gereja-gereja di Indonesia khususnya dan juga di mancanegara. Nanti 24 April kita akan datang mengunjungi gereja di Blitar yang kita sebut dengan Pink Church, kemudian ada gereja Gotong-Gotong di Makassar, dan ada gereja Santo Yusuf di Palembang. Ya, silakan Anda hadir juga melihat kekayaan gereja Katolik melalui gereja-gereja Santo Yusuf. Itu adalah buah-buah rohani, ya, yang saya mau bagikan. Masih ada waktu, Pak Leo?
Udah habis ya? Masih ada materinya Pak, silakan untuk 5 Oke. menit ke depan. Ya, jadi buah rohani itu kami rasakan ya, dengan adanya tadi Sedan, kemudian ada C, kemudian ada Legion Yusuf, ada Lady Yusuf, ada Devosi Rabu Pertama, ya, kemudian ada juga Refleksiku dan Visitasiku. Ini tumbuh berbuah sampai hari ini di Paroki Curug. Artinya melalui tahun Santo Yusuf yang kemarin diluncurkan oleh Paus Fransiskus, ya, ternyata apa yang ramai saat itu lahir ternyata tidak hilang, ya. Mungkin ada beberapa yang hanya ramai sesaat kemudian panas-panas sayayam ya hilang. Nah, ini yang berbeda. Ternyata dari situ malah melahirkan sebuah aktivitas untuk semakin berdevosi kepada Santo Yusuf. Dan dari situlah ya kita bersyukur, terima kasih kepada Majalah Hidup yang melihat itu menjadi sebuah kekayaan gereja Katolik, khususnya terkait dengan devosi Santo Yusuf. Kami percaya bahwa buah-buah rohani ini hadir berkat Santo Yusuf, di tahun Santo Yusuf, dan akan terus ada, ya, akan terus berjalan atau bahkan berkembang, pasti juga dengan pertolongan Santo Yusuf. Baik, menutup dari sharing refleksi saya yang saya bagikan pada kesempatan ini, saya pun ingin mengajak Anda untuk mendengarkan ya lagu rohani tentang Salam Yusuf. Saya akan putarkan. Ini adalah lagu Salam Yusuf yang diambil dari doa Salam Yusuf yang tadi kita doakan di awal ya, dan dilantunkan menggunakan sasando untuk menutup sharing refleksi saya pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama.
Ya, baik Pak Leo. Dengan lagu tadi, maka saya juga mau mengakhiri refleksi saya. Terima kasih.